Iya, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesibukan kita. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Apalagi ini adalah Ashrul Awakhir. Kita harus banyak-banyak mengucap dalam hati kita istighfar selalu. Tadi Ustaz Halim, wa tammim taksirana ya Allah, ya Allah sempurnakan kekurangan-kekurangan hamba selama bulan puasa ini. Wa tammim taksirana ya Allah, wa tammim taksirana ya Allah. Itu yang harus kita perbanyak. Makanya saya kalau membaca doa tarawih atau setelah witir itu, Ustaz Halim rasanya ya Allah, ya selalu berharap ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, agar semuanya para jamaah bisa bertemu dengan ibadah Ramadan yang akan datang. Yang sudah meninggal beruntung bulan Ramadan seperti istri Ustaz Halim, kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah, insyaallah surga menanti, al-maghfurlah, diterangkan kuburnya, disabarkan keluarganya. Masya Allah, luar biasa rahmat dan maghfirah Allah. Etapa ketiga ini setelah kita dibagi menjadi tiga, pertama adalah maghfirah, rahmah, kemudian maghfirah, terakhir itqun minan nar. Nah ini itqun minan nar ini benar-benar diakhiri nanti Idul Fitri. Itqun minan nar ini adalah bebas dari api neraka. Makanya itu relevan dengan doa kita, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu harus masuk dalam kolbu kita Pak, itu dimanapun. Yang sambil ngegojek ya gojek, masih nyetir masih di kemacetan, di kereta, dimanapun, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu harus diinikan dalam hati kita. Simpel, insya Allah simpel. Jadi luar biasa. Kalau saya ingin lestarikan bulan puasa itu, ini konteksnya enggak ini Kang ya, judul Kang Endang itu sulit banget buat saya itu. Apa itu tadi Pak Lutfi ngingetin saya, judulnya apa Pak Lutfi? Itu apa itu? Across Generation. Wah ini harus dengan remaja ini ngomongnya, saya bilang. Itu boleh Kang, nanti akan datang ba'da duhur saya khusus dengan remaja masjid bicara tentang Beyond Generation. Lebih baik saya ngomongin nanti segitu Pak ya. Ini hari Minggu, mudah-mudahan sedikit agak siang juga nggak apa-apa ya Pak Atma ya. Sampai syuruk nanti mudah-mudahan. Hitung-hitung ngebalas kemarin saya nggak ngisi Pak. Ahrul Awakhir tentu kita banyak kekurangan Pak. Tentu banyak kekurangan. Bagaimanapun juga ini adalah kita tetap seorang hamba. Sehebat-hebatnya ibadah kita, tetap kita seorang hamba. Ini menghindari perasaan riya, ujub, sum'ah dan macam-macam. Kan itu penyakit kadang-kadang. Itu penyakit hati Bapak Ibu sekalian. Merasa kita sudah zakat, sudah sedekah, kita sudah puasa, sudah what's next. Kadang-kadang ada rasa seperti itu. Bagaimanapun juga kita adalah tetap seorang hamba. Jadi kalau umpamanya ada terbersit dalam diri kita, hati kita merasa cukup, wajar Pak. Itu setan itu gampang, sangat mudah kepada hambanya, itu gampang sekali. Sudah cukup tetap. Wah itu tadi kita harus Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, apapun ya, tetap kita adalah seorang hamba. Harus jangan lupa itu. Walaupun kita makanya diajari Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah salat kami.
wa qiyamana wa sujudana wa siyamana. Ya Allah, terimalah sujud kami, terimalah puasa kami. Ini ajaran Nabi ya. Doa itu kan dari Nabi diajarkan. Tentu Nabi dari Allah. Kemudian wa tammim taksirona, tadi yang Ustaz Halim bacakan itu, wa tammim taksirona. Setelah beribadah khusyuk, jangan merasa kita bahwa kita sudah ini dibanding dengan ampunan Allah, dibanding dengan nikmat Allah, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Ya, ini kan zaman akhir begini, kadang-kadang ibadah kita itu satu halim di kalkulator. Iya, di kalkulator. Pakai kalkulator. Ya. Untuk pendidikan boleh Kang Endang. Buat anak kita boleh. Sehari 1 juz, boleh. Untuk pendidikan. Tapi kalau sudah meningkat dewasa seperti kita-kita inilah, sudah nggak cocok untuk kalkulator. Tetapi sepanjang masa, sepanjang saat adalah kita selalu membaca istighfar. Wa tammim taksirana, ya Allah sempurnakan kekurangan-kekurangan kami. Ditambah lagi setiap setelah sujud itu, Rabbana ighfir lana, Rabbighfirli warhamni wajburni. Apa itu Pak Halim? Wajburni itu tutupilah kekurangan-kekurangan kami. Wajburni warfa'ni, angkatlah derajat kami di dunia dan di akhirat. Di dunia tentu naik pangkat segala macam, rizki yang berkah. Warfa'ni warzuqni wahdini, ya Allah berilah hidayah. Kalau mufassir saya lupa, Syekh Nawawi, wahdini itu adalah aidinul Islam, agama Islam. Berilah hidayah. Wahdini wa'afini, sehatkanlah kami. Wa'fu anni, maafkanlah kami. Di dalam hati tambahin lagi, wa'fu anni innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nyambung itu Pak. Jadi innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna itu sampai ketemu Ramadan yang akan datang lagi. Jadi kalau saya pikir-pikir doa-doa itu ada kaitan-kaitannya seperti sarang laba-laba. Jadi watamin taksiran itu jangan pas setelah witir saja Pak. Itu ketika wajburni boleh ditambah dalam hati watamin taksiran, ya Allah. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa apapun boleh saja, ya Allah. Ya, ini Asyura Awakhir ini luar biasa. Yang tidak ada pekerjaan bisa i'tikaf, yang ada pekerjaan harus mencari ma'isyah, yang mudik berjejal-jejal di kereta ataupun ini selalu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau perlu sampai meneteskan air mata. Jadi buat saya Pak ya, Kang Endang, beragama itu, berislam itu sangat indah, sangat bisa diinikan, bisa dilakukan di mana saja. Di mana saja. Ini betul-betul bulan ini belum penuh rahmah. Bagaimana tidak? Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala sebelum bulan puasa ini, Pak. Yang tidak puasa, yang puasa, rahmat Allah luar biasa. Coba aja tanya para pedagang itu. Walaupun di diskon tetap aja laku, dan itu luar biasa. Perputaran uang itu sekarang ini sudah ngarah bukan hanya di Jakarta, sudah kemana-mana, luar biasa. Ini artinya Masya Allah, rahmah Ramadan ini. Nah, karenanya selalu kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan sebaik-baiknya. Yang mudik tidak usah merasa, waduh saya nggak bisa ngejar Asyur Awakhir. Niatkan mudik Anda untuk bersilaturahmi kepada handai tolan. Itu silaturahmi juga. Itu adalah ajaran Islam yang penting.
Apalagi setelah pandemi 2 tahun sudah tidak mudik. Wah, ini diprediksi mudik luar biasa ini. Gunakan, niatkan untuk silaturahmi. Setelah silaturahmi ketemu handai tolal, insya Allah rezekinya makin mudah. Insya Allah connectivity-nya dengan keluarga handai tolal makin berkah. Ini yang yang penting diniatkan untuk silaturahmi. Ya, apalagi banyak saudara, apalagi yang masih ada orang tua di kampung halaman yang masih udah sepuh-sepuh, datangi mereka. Kita datangin untuk bersilaturahmi. Yang masih jauh nggak sempat kita doakan. Mudah-mudahan mereka tetap sehat. Selalu mendoakan kita, anak-anaknya, cucu-cucunya yang jauh karena satu dan lain hal tidak bisa ini kan. Kira-kira itu kita Asyurul Awakhir ini, walaupun ya kita tentu tidak bisa seperti zaman Rasulullah ya, berat sekali. Rasulullah itu kalau Asyurul Awakhir itu sudah tidak kemana-mana, i'tikaf, begitu juga istrinya Aisyah i'tikaf di ini. Tapi sekarang sudah mulai tren di Bandung itu keluarga i'tikaf di masjid. Luar biasa itu ya. Kemudian saya tuh disambung dengan mudik. Ini artinya apa? Ternyata beragama itu semakin berkembang dan berkembang. Sedikitlah tentang cross generation itu Kang Endang. Ya, bahwa dunia sekarang ini tidak baik-baik saja sebenarnya. Kalau mau saya kata-kata jujur. Bagaimana tidak? Ya, pertama teknologi yang semakin deras, teknologi informasi yang kita tidak suka atau tidak suka, nggak bisa lepas dari handphone. Ini seperti pisau bermata dua, bisa digunakan untuk kebaikan dan bisa dengan ini kan. Karenanya tantangan puasa kita adalah bukan sekedar mulut. Sebagaimana digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, ada 3 peringkat puasa awam. Puasa awam itu puasanya, ya mungkin bahasa kasarnya, puasanya orang bodoh lah kira-kira. Yang tidak makan, tidak minum, siangnya saja tidak makan, tidak minum, tapi mulutnya masih mengupat tetangganya, masih bergibah segala macam lah. Tetapi ada yang luput mungkin adalah jari jemari, Pak. Ini jari jemari, nge-WA ya kan, memforward yang sesuatu yang hoax, memforward sesuatu yang belum jelas informasinya, bikin orang bangun sahur sudah emosi. Hati-hati dengan jari-jari zaman sekarang. Hati-hati Pak ini. Jari-jari ini kadang-kadang kok juga tidak berpikir lagi Pak Musco, main over aja, nggak taunya hoax. Makanya ini yang perlu diinikan ya. Lisan kita diem karena memang sibuk ngelegatin HP. Mata kita terpejam ataupun sambil ini, tapi jari-jari kita main forward, main posting, begitu kan. Jadi ini jari-jari ini sumber selain untuk nasbeh, juga sumber malapetaka kalau kita tidak arif. Kenapa bisa memprovokasi orang, bisa memforward sesuatu yang tidak ada, yang tidak jelas kebenarannya, hoax segala macam, kan gampang, karena di HP itu kan. Ini tantangan. Nah, ini artinya apa? Situasi ini zaman Rasulullah tidak ada. Belum lagi ada artificial intelligence. Apa itu? Artificial intelligence itu ya teknologi yang pokoknya pinter lah, bisa menggantikan otak kita. Sehingga gimana Kang? Intelijen buatan, tetapi itu luar biasa. Dosen guru hati-hati tuh dengan murid-muridnya ini Pak Atma, karena nyonteknya gampang sekali. Bahkan di Jepang itu ada pimpinan agama, ya boleh katakan imam lah kan kita ya, di sebuah kuil itu diganti oleh robot. Jadi jamaah itu tinggal nanya ya. Jadi mudah-mudahan insyaallah di Islam enggak lah, ini kalau itu bisa digantikan, jadi nggak usah perlu imam lagi, kiai lagi, cukup ditanya robotnya,
Bot wudhu itu berapa ini, mubtilatnya kayak berapa? Jawab itu. Hadisnya apa? Semua jadi jawab. Luar biasa itu. Dan lama-lama dikultuskan, disembah juga. Nah ini tantangan juga buat para tokoh-tokoh agama, bahwa ilmu agama itu sudah sekarang kita disaingi dengan Syekhul Kabir, Google itu Pak. Apapun ada di sana, termasuk nyontek. Kalau nyontek, makanya sekarang itu mulain Pak Kang Endang, mulain ke tradisional lagi, ujian lisan. Kenapa? Kalau online ujiannya, kemudian UTS-nya, semesternya pakai ini Ustaz Halim, suruh ngarang, sudah Kang, lebih bagus dari dosennya itu. Hati-hati itu. Apa programnya saya lupa, ada chat-chatnya itu. Seperti itulah Pak, seperti itulah. Pokoknya hati-hati. Makanya sekarang di Eropa mulain tes lisan, hadap-hadapan. Kayak zaman kita di pesantren Kang Endang. La yahfad la yanja. Nggak hafal, nggak lulus. Karena sekarang gampang, tinggal ini semua ada di Google. Nah ini tantangan agama, kehidupan beragama dan yang lain-lain tidak ada zaman Rasulullah. Perlu ada inovasi. Dalam tanda petik gitu Kang ya, perlu ada bid'ah untuk melawan teknologi itu. Kalau tidak, keropos iman umat. Nah ini yang perlu diinikan. Di Jepang itu tinggi angka bunuh dirinya. Kalau di Indonesia insya Allah lah masih ada majlis ta'lim, masih ada para kiai, ustadz di kampung-kampung, insya Allah lah. Walaupun luar biasa kalau melihat televisi itu kan kejahatan, masya Allah. Tapi akhirnya Pak, ya namanya hampir 300 juta Pak. Ya wajar-wajar. Dan bukan membenarkan Pak. Memang kompleksnya luar biasa. Kompleksnya luar biasa. Agama dihadapkan pada situasi yang seperti itu. Kalau nggak dijawab, agama akan ditinggalkan. Agama akan ditinggalkan terutama oleh kalangan milenial ini. Sekarang generasi kita itu Kang Endang sudah malas baca. Karena cukup dengan TikTok, kuliah dengan TikTok, sholat dengan TikTok, sholat sampai ini pokoknya TikTok itu jadi sarana. Sudah nggak seperti zaman kita lagi. Kalau dulu kita harus baca, karena bukunya itu aja. Sekarang sumber pengetahuan itu ada di mana-mana. Ya karena seperti itu Kang, kalau kita tinggalkan, aduh anak sekarang kok begitu ya, kita tinggalkan, makin. Makanya saya bikin semester, ujiannya apa Pak? Bikin TikTokan. Tentang apa? Tentang mata kuliah itu. Gimana? Masuk, cari ke masyarakat. Mereka senang Kang, baru. Harus digitukan generasi itu seperti itu. Bikin TikTok isinya tentang mata kuliah itu. Harus digitukan. Kalau jelaskan ini ya sudah Kang. Gurunya, dosennya malas. Inilah situasi yang seperti ini. Teknologi yang luar biasa. Yang dihadapi oleh umat Islam, generasi sekarang ini. Makanya penguasaan teknologi menjadi syarat. Sekarang sulit mencari kerja karena apa? Ada gap generasi. Makanya kawan-kawan yang masih kerja di perusahaan-perusahaan, sabar, jangan minta resign. Sekarang sulit, apalagi sudah startup itu sulit Kang mencari karyawan yang kalau ya zaman kita gini nggak akan boleh terima Pak. Yang antri banyak, tetapi yang memenuhi kualifikasi itu sedikit. Itu Ustaz Halim, ini pengalaman Viana. Yang ngelamar banyak Ustaz Halim, tetapi yang memenuhi kualifikasi paling 2-3 orang. Karena tidak menguasai teknologinya itu. Makanya sekarang mahasiswa itu harus betul-betul dikaitkan dengan dunia usaha. Kalau tidak, bonus demografi kita akan hilang begitu saja. Akan hilang begitu saja. Dan ini merugikan tentunya. Dan ini problem kita, problem mungkin yang udah punya cucu kita juga. Nah ini, jadi
Generasi kita generasi milenial berhadapan dengan situasi yang serba sulit. Itu baru persoalannya ini. Yang kedua, ini yang kedua yang tadi ininya. Tentu menyangkut ini adalah ada istilahnya transnational movement ya. Gerakan transnasional ini yang penting Kang Endang, harus diinikan. Negara kita ini negara yang sangat cantik kan, sangat diminati oleh orang lain karena memang kekayaannya luar biasa, mayoritas muslim. Negara kita ini luar biasa, di tengah-tengah iklimnya tidak seperti Eropa, kalau panas-panas banget, kalau dingin-dingin banget, kita tidak. Ya, walaupun musim hujannya tidak seperti zaman SD dulu, kalau sudah 6 bulan ganti, enggak juga sekarang. Bulan Desember juga kadang-kadang nggak ada ini, nggak ada apa, hujannya nggak ada, yang ada musim duren malah. Sudah. Tapi yang jelas negara kita ini luar biasa. Ya. Sebenarnya saya nggak pengen diginiin nih Pak. Saya jadi nggak ekspor jadinya. Misalnya mohon maaf, saya kemarin ketemu dengan Menteri Kesehatan itu. Nah, ini cerita saja Pak ya, cerita saja. Ketemu dengan Menteri Kesehatan itu, dia menceritakan tentang COVID kita Kang Endang. Kita itu saking hebatnya nih, putra putri kita, putra putri Indonesia itu hebat. Ini apa Pak Marno? COVID itu seperti intelijen Pak. Nah ini yang hal ini. Jadi Indonesia itu termasuk negara yang bagus dalam penanganan COVID. Dan sekarang itu, nah ini yang menggembirakan. COVID itu bisa ditengarai kapan akan masuk ke Indonesia. Dan itu ada ininya, komputernya luas sekali. Nah, jadi katanya simpulannya, penularan COVID itu Ustaz Halim bukan karena kerumunan, tetapi karena ada varian baru. Nah, saya tanya Pak Menkes, sekarang ada di mana? Sekarang udah hati-hati. Sekarang varian baru itu lagi mengancam India. Jadi ketika ada ancaman di negara lain itu sudah ada masuk datanya. Ini varian baru, ini harus hati-hati. Dan itu siaga di semua bandara. Orang dari India hati-hati kalau masuk ke Indonesia, ke Jakarta. Jadi, dan itu sudah disiapkan alatnya, luar biasa itu. Nah ini saya bangganya tentu, ya Allah hebat sekali ya ini. Menkesnya bukan dokter Pak, Menkesnya itu ahli nuklir. Jadi dia sangat ini sekali. Jadi ke depan itu bukan hanya tentara yang hebat, tentara cybernya yang hebat, tapi juga harus tentara intelijen kesehatan yang penting. Karena ini bagian kekuatan juga. Nah, situasi seperti ini yang dihadapi oleh dunia sekarang ini. Maka saya katakan dunia itu sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Siapa yang menduga Rusia menganeksasi Ukraina, bikin gempar, suplai gandum macet. Siapa yang menduga Iran bisa menyatukan Saudi Arabia dengan Iran, Cina, sampai Saudi mau bikin membuat Ustaz Halim kedutaannya di Iran dan di Saudi. Amerika gagal, Cina bisa menyatukan itu. Ya walaupun ya tetap namanya itu tetap harus ini gitu ya. Jadi sekarang dunia sudah berubah dan tantangan berubah. Umat Islam tentu tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi harus aktif menjadi bagian perubahan itu. Ya, jadi faktanya ini bicara fakta Pak ya, jangan bicara ideal. Ini dunia sudah berubah. Ya. Mudah-mudahan perubahan dunia yang seperti ini mudah-mudahan kita berharap bahwa teknologi yang canggih ini bisa dimiliki, dikuasai oleh umat Islam. Umat Islam Indonesia ini adalah harapan daripada umat Islam seluruh dunia.
Mau berharap dari mana, Pak? Di Timur Tengah nggak bisa diharapkan, Pak. Di Timur Tengah nggak bisa diharapkan, Pak. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Makanya saya selalu katakan, umat Indonesia harus confident, harus pede. Cuma pedenya itu Kang Endang yang belum ada. Ulama kita itu luar biasa, Kang Endang, jangan disangka. Ulama kita itu adalah ulama-ulama yang mempunyai peran penting. Karena apa? Ulama kita itu ulama yang berhadapan dengan penjajahan. Di Timur Tengah ulamanya tidak berhadapan dengan penjajahan seperti di kita. Karenanya ijtihad fikih siasahnya luar biasa, Ustaz Halim, ulama kita itu. Bapak nggak tahu saja, dari Turki, dari Syria, hampir tiap hari datang ke MUI itu. Mereka mengatakan Indonesia negara yang lengkap. Mereka berpikir, kemana sekarang Libya? Gak ada. Kemana sekarang Syria? Di situ tempat para ulama luar biasa. Sekarang di mana? Hilang kan? Tidak ada. Di mana Irak? Yang itu adalah peradaban Islam yang luar biasa. Kemana? Ini fakta. Ya, mohon maaf ya. Sekarang dunia Arab. Mohon maaf. Mereka akrab dengan Israel. Iya, Pak. Makanya nggak bebas kalau ngomong gini, ada ininya. Mana, Pak? Negara-negara Yaman, konfliknya luar biasa. Jadi negara miskin. Pengen dihapus hutangnya, harus dekat dengan Israel. Buka kedutaan Israel. Jadi kita tidak berharap lagi, mohon maaf, tidak bisa berharap masa depan Islam itu kepada negara-negara Timur Tengah. Mereka sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Belum lagi Sunni Syiah yang tidak pernah ketemu. Jadi kalau ada OKI, ini bukan katanya, Pak, karena saya tahu diplomat Indonesia di sana. OKI itu, Pak, organisasi konferensi Islam itu, kalau ketemu, Pak, yang ada cuma ribut. Yang ada cuma ribut. Jadi nggak bisa, walaupun itu OKI itu organisasi terbesar setelah PBB. Ya. Jadi masalah ukhuwah, mereka harus belajar dari kita. Kita itu luar biasa, Pak. Luar biasa kita itu. Yang tidak puasa, yang puasa bisa akrab, Pak. Kalau lagi cari takjil sore-sore itu bisa akrab, Pak. Enak kita itu, luar biasa. Di sana belum tentu, Pak. Persoalan diselesaikan dengan cara nembak, dengan cara membunuh. Kita alhamdulillah. Inilah karena apa? Kita punya tradisi budaya. Memang sebelum Islam datang juga, nenek moyang kita itu punya budaya. Ini harus kita syukuri hidup di Indonesia. Harus syukuri hidup di Indonesia. Jangan kalau dibanding-banding luar negeri, Masya Allah, Pak. Kita itu, ya kan? NU, Muhammadiyah, paling berbedanya masalah awal puasa, awal Ramadan. Setelah itu, ya biasa-biasa saja. Luar biasa, Pak. Ini kalau Bapak bandingkan dengan negara-negara lain, Allahu Akbar, hanya satu aja, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bahwa ada kekurangan, ya namanya juga negara dengan kepulauan luar biasa, Pak. Penduduknya terbesar nomor 3. Ya wajar, Pak, kalau ada kekurangan itu wajar. Anak yang keluarga berencana dengan keluarga yang banyak anaknya belasan, ya wajar lah, Pak, ada konflik-konflik sedikit itu biasa itu. Ya, jangan dijadikan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau lihat ke ini, Syria konflik berdarah-darah sampai hari ini, Yaman konflik berdarah-darah sampai hari ini, iya kan?
Ini fakta, Pak. Disitulah menjadi bahwa keamanan itu menjadi syarat untuk nikmatnya beribadah. Apa artinya beribadah kalau nggak ada nyaman? Nggak ada enaknya, Pak. Makanya dalam salat itu, setelah salat itu gimana Ustaz Halim? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyana rabbana bisalam. Wah, itu meaningful banget itu doa itu. Karena tanpa salam, tanpa kedamaian, tanpa kenyamanan, kita tidak bisa khusyuk beribadah. Ini Bapak Ibu sekalian, bahwa dunia sudah berubah. Dunia malnya lebih ramai daripada realitas kenyataannya. Apalagi nanti yang menjelang pilkada, pilpres, tetap ukhuwah Islamiyah, beda pilihan biasa, yang penting silaturahmi tetap terjaga. Ini harus dipelihara di masyarakat kita, ya. Jadi ini penting, ukhuwah Islamiyah ini harus dijaga, ya. Karena apa? Ya, kita harus tetap dengan rasa hormat. Kalau saya orang yang menganggap politik itu sesuatu yang sehari-hari, Pak, biasa saja. Istilah omong maaf Pak, ini itu seperti celana dalam katanya, Mbak. Bisa diganti-ganti lagi, biasa-biasa saja. Tapi kan kalau di masyarakat ada juga yang politik itu segala-galanya, Pak. Iya kan? Lurahnya juga akrab, kompetitornya juga akrab, kitanya masih ribut. Ya, yang ribut sudah dapat uang, udah dapat cuan, bagi-bagi, kita yang masih sampai antara besan nggak akur gara-gara beda pilihan politik. Padahal kan itu kan sesuatu, politik itu besar, tapi dalam konteks Islam itu adalah masalah ijtihadiyah. Nah, ini yang perlu terus harus dijaga, silaturahmi dan silaturahmi. Situasinya adalah situasi yang istilahnya apa? Disrupsi sosial, situasi yang berubah. Kita alhamdulillah bulan puasa masih alhamdulillah tidak dengar desingan peluru, paling juga nanti petasan itu juga sudah dilarang. Kita harus ini kan bahwa umat Islam adalah tuan rumah di negerinya sendiri, harus maju secara ekonomi, harus maju secara teknologi, harus maju secara pendidikan. Karena hanya itu kita bisa bersaing, karena itu yang bisa diinikan. Kenapa? Kita tidak bisa berharap dengan negara-negara maaf yang dulu ada peradaban Islam di sana, sudah agak sulit, Pak. Kalau Bapak ke Saudi Arabia pasti kaget, Pak. Kafe di mana-mana, ya kan? Kita biasa, Pak. Tinggal ganti saja warteg jadi kafe, ramai sekali. Jadi kita itu tidak apa ya? Dalam bahasa Jawa itu apa? Ojo gumunan ya, Pak? Apa sih? Tidak apa sih Pak? Yang dari Jawa itu apa? Gumunan itu apa sih, Pak? Tidak, bukan Pak, kan aja ojo dumeh, ojo kesusu, ojo gumunan, apa sih Pak? Gumun itu enggak apa sih Pak? Terkagum-kagum, tidak cepat terkagum-kagum kita itu, ya. Kalau Bapak apa di Riyadh itu Ustaz Halim, kalau malam Jumat kita ada yang berjanjian, malam Jumat itu antri di kafe itu. Dan itu tidak hanya orang muda, Pak. Kadang-kadang pakai kursi roda pun masih antri masuk kafe. Karena mereka udah puluhan tahun gak pernah kenal kafe. Kalau kita, Masya Allah, malam Jumat berjanjian, walaupun tidak lah, inilah sopan banget orang Indonesia itu. Jadi luar biasa. Karenanya kita tidak bisa berharap. Tidak bisa berharap. Sekarang itu zamannya kolaborasi. Tidak bisa kita hidup sendiri. Kita harus berkolaborasi. Teknologi juga harus berkolaborasi untuk tentu kepentingan kemaslahatan bersama. Jadi sekarang ini dunia Arab sedang berubah, ya. Kita tahun 98 ada reformasi. Alhamdulillah, Pak. Bisa dihitung lah ininya. Nah, sekarang demokrasi ini mengancam dunia Arab, kelabakan, Pak. Kelabakan. Mesir korbannya berjatuhan, tetap militer dan sipil ini. Kita alhamdulillah, Pak.
Alhamdulillah. Tentaranya kita ikhlas, tidak ngurusin politik. Kembali ke ke barak. Wah, di Mesir berdarah-darah, Pak. Di Libanon berdarah-darah itu. Di kita alhamdulillah. Karena apa? Ada ukhuwah watoniyah, silaturahmi kebangsaan, ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah. Kita tidak berdarah-darah, kelihatan saja. Ya sedikit-sedikit adalah, ya wajar lah, namanya juga keluarga besar. Alhamdulillah, ini fondasi, Pak. Tinggal kesejahteraannya saja kita tingkatkan. Ya, jadi saya sering katakan, jangan melihat dunia luar. Dunia luar tidak seindah yang Anda bayangkan. Syukuri apa yang kita dapatkan, syukuri yang kita miliki. Inilah Indonesia, inilah negara kita, tempat kita hidup. Yang terpenting tempat kita beribadah dan tempat kita berdakwah. Ini penting, tempat kita berdakwah. Inilah adalah fondasi kita. Inilah istihad para ulama kita, para founding father kita. Insya Allah tidak salah istihadnya. Inilah Indonesia yang ditakdirkan Allah menjadi negara yang majemuk, yang banyak puak-puak, banyak ras, banyak latar belakang, banyak suku bangsa, ada ribuan bahasa daerah. Ini menjadi percontohan bagi dunia. Saya sering katakan kepada mahasiswa saya, kapan Piagam Madinah itu diimplementasikan kembali? Saya sering katakan, mohon maaf, jangan tersinggung, saya bilang. Itu justru Piagam Madinah, peninggalan Rasulullah itu justru diimplementasikan, dipraktekkan oleh para founding father kita di Indonesia. Bagaimana? Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita bahas itu, Pak, kalau masih ada kesempatan. Begitu saja, Pak, tidak terstruktur, namanya juga kultum, bablas malah lebih dari 7 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mau nasihati diri saya sendiri dan juga mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Selalu berdoa, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita yang telah mendahului kita. Selalu berdoa, ya Allah, sempurnakan ibadah kami, terimalah ibadah kami, dan panjangkan usia kami, sehatkan kami sehingga bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.